warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Bagaimana suasana di hari ini? Mudah-mudahan tentunya ditemani dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Ada hal yang istimewa yang ingin Fatriani berikan di channel Fatriani VJ. Kali ini kita akan dialog khusus atau wawancara khusus dengan Kejari Kabupaten Pelalawan. Yang paling penting ini adalah solusi bagi Anda yang tidak ingin berurusan sama hukum tapi pengen dekat dengan hukum. Oke, saksikan terus perjalanan kita sampai di Kejari Pelalawan. Oke, Bray, saya sudah terhubung atau sudah berada di Kejari Kabupaten Pelalawan dan disambut tentunya dengan luar biasa karena di sini tempatnya dingin, tapi hati saya tidak dingin ya, selalu panas. Hangat maksudnya ya. Terima kasih Pak Sumriyadi, kasih intel Kejari Pelalawan yang sudah menyambut kami, dan juga ini yang paling penting, poin penting dari kedatangan saya di sini adalah Kejari Kabupaten Pelalawan, Pak Dopi Tishut. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah menerima channel Fatriani VJ berkunjung ke Kejari Kabupaten Pelalawan. Kami juga sangat senang mendapat kunjungan dari Pak Ipat dan teman-teman. Dan masih sehat ya Pak? Sehat, harus sehat. Walaupun sekarang sudah masuk di new normal. Ya. Dan kita juga mau mengucapkan terima kasih Pak atas partisipasi Kejari Kabupaten Pelalawan. Beberapa waktu yang lalu sudah membantu warga yang terdampak COVID-19 dan kemudian juga sudah berpartisipasi di warga sekitar dari Kejari, gedung Kejari Kabupaten Pelalawan nih Pak. Ya. Dan tetap semangat ya Pak, harus berbuat tetap. Ya, walaupun tetap mengatasi berbagai macam persoalan hukum yang masuk. Ya, betul. Baik ya. Terima kasih Bapak sudah menerima kami, dan baik Pak Nopi, ini kesempatan yang luar biasa ketika kami bisa hadir dan bertamu ke sini, berkunjung, kemudian bisa wawancara khusus tentunya, dan ada beberapa hal yang masyarakat juga ingin bertanya mengenai keberadaan Kejari ini, kinerjanya selama kemarin ada PSBB, adanya wabah corona ini, pasti ada perbedaan-perbedaan kinerja dan lain sebagainya. Bisa Bapak jelaskan bagaimana sudah memasuki PSBB, new normal dan sebagainya, ada perbedaan, ada kinerja Kejari sendiri Pak? Memang ketika terjadi pandemi COVID-19 ini tentu mempengaruhi kinerja kejaksaan. Selama ini kami berinteraksi langsung dengan masyarakat, contohnya barangkali persidangan. Sekarang ini persidangan kemudian dilakukan secara online. Online? Ya, karena jadi tahanan tetap berada di rutan, baik di rutan di Pekanbaru maupun di rutan di Polres. Jaksanya beberapa kali di ruang di sini, tapi kemudian pindah ke pengadilan, sehingga memungkinkan meminimalisir jumlah orang juga memang. Kemudian pelayanan kami di sini juga begini, kami lebih kalau bisa dilayani secara online, kami laksanakan secara online pelayanan hukum kami. Berarti banyak kinerja ini sudah memakaikan teknologi ya? Ya. Kami kemudian menginisiasi bagaimana kemudian teknologi bisa membantu pekerjaan kami, dan itu menjadi sangat penting buat apalagi era sekarang ini. Jadi kalau untuk persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini, perbedaannya apa Pak? Karena memang ya memang selain perbedaan yang kemarin itu, kalau bersidang itu bertemu langsung memakai Zoom, atau ada lain hal yang mempermudah mungkin Kejari untuk bekerja? Kalau sekarang ini memang pertama kami jujur membatasi kedatangan orang ke sini. Membatasi. Kenapa harus dibatasi? Supaya artinya protokol kesehatan tetap diterapkan. Kemudian seperti layanan tilang, kami menerima layanan tilang, tapi kemudian pembayarannya kan tidak menerima melalui kami. Jadi warga yang datang tinggal mengambil bukti tilang. Kemudian artinya kami meminimalkan untuk pertemuan dengan masyarakat yang berhubungan langsung ya Pak ya. Baik, kira-kira
sepanjang Corona COVID-19 kemarin, apakah ada perbedaan atau semakin banyak kasus hukum yang masuk, atau karena ini wabahnya datang, masyarakatnya berkasus juga berkurang, atau bagaimana ya Pak? Inilah memang yang jadi masalah. Kalau dari kasus sih sebenarnya berjalan normal ini. Oh, berjalan normal, ya, tidak ada perbedaan? Tidak ada. Selama ini kami menerima banyak perkara, rasanya ya seperti pada saat normal juga. Jadi kami melihat tren kejahatan kan tren terjadinya tindak pidana ya tetap terjadi. Apakah ini juga karena ada yang terdampak? Kemudian memang banyak yang terjadi adalah perkara-perkara pencurian. Apakah ini juga karena dampak COVID ya? COVID ya? Ya. Bisa jadi ya Pak ya. Itulah. Bisa jadi salah satunya ya Pak. Salah satu bisa jadi indikatornya. Baik, ini cukup menarik Pak. Pak Sumriyadi karena sebagai kasih intel, ada hal yang menarik nggak selama virus corona atau COVID-19 ini dalam penanganan hukum ini sendiri? Ya, kalau saya selaku kasih intel memang mempunyai program-program yang harus dijalankan, yang memang harus bertetap langsung dengan masyarakat. Contohnya seperti jaksa masuk sekolah, ya memang ini tidak bisa saya jalankan. Kenapa? Tidak juga bisa lewat online. Kenapa? Karena anak sekolah kan juga tidak ada libur Pak. Yang kedua seperti kegiatan kita juga dengan radio Bono Pelalawan untuk saat ini, maka selama pandemi COVID apalagi PSBB kemarin ya kita paling down dulu. Mungkin rencana minggu depan baru kita akan melaksanakan kembali aktivitasnya. Dan juga seperti kita bidang intel ya Pak, Pakem yang harus ada bertemu dengan orang untuk memberikan sosialisasi atau rapat untuk Pakem belum juga bisa kami laksanakan, karena memang seperti apa yang dibilang Pak Kajari tadi, bahwa kita meminimalisir untuk mengumpulkan orang. Yang mudah-mudahan dengan era new normal ini kita bisa berjalan kembali kegiatan kita, namun tetap menjalankan protokoler kesehatan. Betul, berarti artinya tidak ada perbedaan ya Pak, masih tetap menjalankan aktivitasnya, kemudian kasus hukumnya juga semakin justru makin bertambah ya Pak, karena ini ada persoalan di dalamnya ya, ada PSBB, new normal dan sebagainya. Mungkin pemberlakuan pemerintah Kabupaten Pelalawan mengenai new normal ada menekan, mungkin ya sedikit menekan persoalan-persoalan yang terjadi, karena ini lebih kepada persoalan ekonomi Pak. Karena begitu munculnya wabah corona ini bukan hanya Riau Indonesia tapi seluruh dunia juga mengalami kesulitan ekonomi. Dari Kejari sendiri Pak mengenai kinerjanya seperti biasa juga, tapi ada plusnya saya tengok nih Pak, karena kemarin waktu berdasarkan wawancara kita pada saat PSBB itu mengatakan kinerjanya semakin bertambah dan plus-plus kepada masyarakat. Misalnya barang bukti yang biasanya dijemput sekarang diantar. Ini pelayanan memang khusus untuk masyarakat atau bagaimana Pak? Atau mencuri hati masyarakat atau gimana Pak? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang kami berusaha kemudian meningkatkan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat dengan kemudian kami proaktif, aktif. Jadi masyarakat yang barang buktinya berada di sini, mereka bisa menyampaikan kepada kami, minta diantarkan, kami antar, dan itu gratis. Gratis, tidak dipungut biaya. Ini luar biasa sepertinya Pak ya. Mudah-mudahan artinya ini menjadi salah satu layanan ya kepada masyarakat Pelalawan. Ini selama corona kah atau memang atau gimana nih Pak? Memang atau ini pelayanan plus selama corona kah atau bagaimana? Memang kemudian pandemi COVID ini kemudian mau tidak mau memaksa kami bagaimana nih caranya supaya layanan kami tetap berjalan, tapi kepada masyarakat, tapi masyarakat tidak harus ke kantor. Ya, gitu. Jadi karena ini menurut kami sangat efektif membantu masyarakat, maka kami akan teruskan program ini. Baik, nah ini kita masih bicara seputar corona Pak. Keberadaan Kejari di tengah-tengah masyarakat, adakah program atau program sosial atau apa saja yang mungkin sepanjang COVID-19 ini ada di Kabupaten Pelalawan? Kejari itu berbuat apa sih untuk masyarakat selama ini Pak? Ya. Yang ingin mungkin ada disampaikan, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Kejari sudah membantu A, membantu B misalnya, silakan. Memang dalam kaitan terjadinya pandemi COVID-19 ini kami artinya memang kemarin
beberapa kegiatan sudah kami lakukan membantu warga sekitar desa makmur ini. Paket sembako, kemudian ada juga kami ke panti asuhan. Nah, kemarin terakhir kami menyalurkan bantuan dari Ibu Kajati Riau kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan yang sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah. Semoga harapan kami tentu bantuan yang kecil ini bisa membantu masyarakat yang terdampak khususnya. Karena kita tahu buat masyarakat, beberapa golongan masyarakat kan sudah mendapat bantuan. Tetapi kita tahu juga ada beberapa masyarakat yang terdampak tapi mereka tidak mendapat bantuan yang secara dari pemerintah tidak ada. Kami berharap dengan bantuan yang kecil ini bisa membantu meringankan masyarakat yang terdampak ini. Ini masih di sekitar ini Pak ya, kantor dari Kejari ini sendiri. Iya, memang karena kami ibaratnya kecil, jadi kami berusaha untuk masyarakat yang di sekitar kantor dulu ya Pak. Nah, kalau tingkat kasus hukum di daerah wilayah sekitar gimana Pak? Kami aman terjaga atau bagaimana? Memang kami selama ini juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan selama ini terkendali. Memang ada beberapa kasus tapi kemudian menurut kami tidak sampai pada taraf yang menakutkan lah kira-kira. Tapi juga dalam kaitan dengan ini memang dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan kami diminta untuk pendampingan. Pendampingan misalnya terkait dengan realokasi anggaran, realokasi kegiatan. Dalam hal ini kami diminta untuk dilibatkan supaya tidak terjadi penyelewengan, khususnya untuk penggunaan dana kaitan dengan COVID-19 ini. Baik, ada hal yang menarik Pak ketika Kejari Kabupaten Pelalawan mengajak acara tunjuk ajar hukum yang ada di Radio Suara Bono. Tentunya ini bermanfaat di tengah-tengah masyarakat karena yang masyarakat awam terhadap hukum sekarang mulai beranjak tahu dan mencintai mungkin dan tidak perlu takut lagi terhadap hukum gitu, tapi harus juga tertib hukum ya, taat hukum gitu. Apa motivasi Bapak untuk membuat acara atau mengajak acara di Kejari ini sendiri? Apa sih motivasinya? Atau untuk menakuti masyarakat atau justru mari kita belajar tentang hukum? Karena ini bukan hanya tunjuk ajar hukum tapi juga perspektifnya di minggu ketiga itu ada mengenai khusus lagi dana desa, karena ini di tingkat pemerintah desa aja diatur atau diprogramkan oleh Kejari. Silakan. Memang kami punya satu program andalan, yaitu Tua Berseri Pelalawan kami sebutnya. Itu kepanjangannya Tunjuk Ajar Hukum bersama Kejaksaan Negeri Pelalawan. Kami bersyukur kami dapat support dari Radio Suara Bono Pelalawan. Adapun sebenarnya tujuan ini kan program ini pertama kami mau menyampaikan bahwa hukum itu sangat dekat dengan kita. Kami sebagai penegak hukum ingin ada sosialisasi sehingga masyarakat sadar dengan haknya, sadar dengan hukum dan kemudian sebisa mungkin menjauhi hukuman. Itu. Menjauhi hukuman tapi bukan menjauhi hukum. Bukan menjauhi, apalagi menjauhi penegak hukum. Jangan. Baik, itu menarik ya. Nah, yang kedua, kenapa kemudian kami memprogramkan minggu ketiganya fokus pada penggunaan dana desa? Karena kami pun menyadari yang paling dekat dengan masyarakat adalah desa. Kepada kepala desa diberikan dana yang sekian besar, tapi mereka, saya pun memahami, mereka tidak dibekali pengetahuan secara hukum untuk mengelola dana desa. Jadi kami berharap dengan adanya program bersama dengan Radio Suara Bono, pengetahuan penggunaan dana desa ini bisa meningkat, kemudian tepat sasaran, tidak disalahgunakan. Kami sangat tidak ingin kepala desa berurusan dengan hukum, karena betapa mulianya sebenarnya tugas kepala desa ini.
Gitu kira-kira. Jadi memang dikhususkan acara ini adalah memberi tunjuk ajar hukum. Nah, Pak Sumriyadi ini turun langsung nih sebagai narasumber pada waktu itu. Apa yang menarik dari acara ini, Pak? Dari tunjuk ajar hukum? Atau Bapak ingin lebih dekat lagi kepada pengguna anggaran di tingkat desa misalnya kan? Karena selama ini banyak kepala desa yang tersangkut masalah hukum. Terima kasih. Kami kemarin juga akan izin dari pimpinan dan membuat suatu terobosan, suatu inovasi yang saya lihat ada peluang di sini selain di kalau kita mengetahui di RRI di Pekanbaru. Nah, begitu kita lihat di sini ada peluang bahwa di sini ada radio lokal yang dibawa oleh Kominfo ya, Kabupaten Pelalawan. Nah, dalam hal ini kita mau tunjuk ajar hukum baik itu minggu pertama maupun minggu ketiga. Minggu pertama hukum secara umum, minggu ketiga adalah tentang jaga desa yang mana dari instruksi pimpinan dari atas ya bahwa kita itu memang sudah ada MOU antara Jaksa Agung dengan Kementerian Desa bahwa kita ada punya program yaitu jaga desa, jaksa jaga desa, turun ke bawah. Jadi karena desa itu adanya di wilayah kita, wilayah yang paling terkecil, sehingga muncul di situ bagaimana mengedukasi para perangkat desa dalam hal penggunaan desa. Jadi disitulah kita muncul, ini kita ambil suatu momen untuk bisa memberikan nanti harapan kita nanti bisa langsung interaktif dengan kita selaku penegak hukum jaksa dengan programnya jaga desa, permasalahan yang akan dihadapi oleh kepala desa gitu Pak. Jadi di situ kita masuk sehingga muncul kita lagi bagaimana bisa dekat dengan perangkat dan tidak salah dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa. Karena mudah-mudahan dengan ada ini tidak ada lagi kepala-kepala desa maupun perangkat desa yang berurusan dengan hukum yang muncul nanti akan jadi permasalahan dan berakibat ke penjara. Luar biasa. Jadi memang betul-betul ini ya Pak ya, memang salah satu bentuk sosialisasi hukum yang mungkin tekankan melalui audio ya Pak di radio Suara Bono FM. Ini cukup menarik sekali sebetulnya Pak ya. Mudah-mudahan kinerjanya akan terus berlanjut. Baik ke Pak Kejari. Harapan Bapak terhadap masyarakat yang tentunya saat ini ya Pak, karena saat ini berurusan masalah hukum. Mungkin ada yang Bapak sampaikan karena masyarakat ini saya yakin sekali mereka tidak ingin berurusan masalah hukum, apalagi terkena hukuman. Tapi supaya mereka lebih tahu dan taat hukum ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Terima kasih. Itulah sebabnya kemudian kami gagas tagline dari Kejaksaan Agung namanya kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman. Jauhi hukuman. Ya, jadi apabila kita kenal hukum, tentu kita akan menjauh dari hukuman. Karena menurut kami betapa pentingnya hukum itu diketahui, tetapi juga bagaimana pentingnya juga satu sisi kami juga ingin kinerja kami ada kontrol dari masyarakat. Supaya penegak hukum kan tidak boleh sewenang-wenang juga. Kami ingin bagaimana masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum. Karena hukum itu harus hidup, harus dirasakan, tetapi bukan sesuatu yang menakutkan. Gitu. Kalau tidak ada hukum, tidak teratur. Tapi kalau ada hukum menjadi teratur, kemudian artinya menjaga tatanan. Nah, kami sangat berharap kemudian kepada masyarakat tentu kaitan dengan proses penegakan hukum, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Gitu. Jadi memang benar-benar harapannya masyarakat ikut proaktif ya Pak, proaktif untuk membangun persoalan hukum ini, tentunya taat hukum. Baik, Pak Sumriyadi, ada yang mau disampaikan ke tengah-tengah masyarakat Pak mengenai kasus-kasus hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan supaya menekan sekali lagi tingkat kasus hukum ini tadi? Silakan. Mungkin harapan saya kepada masyarakat Pelalawan pada khususnya dan masyarakat Riau pada umumnya lah ya,
harus kita tingkatkan dari masyarakat itu sadar hukum. Harus sadar hukum kita dulu. Sebenarnya kita harus takut seperti ada dan teknologi takut dengan hukuman. Gitu. Karena ujungnya itu ya nggak enak. Kita harus kemerdekaan kita dirampas, jauh dengan keluarga. Itu yang harus. Jadi sadar akan hukum. Jadi dengan sendirinya kita takut dengan hukuman, bukan dengan hukum kita takut, tapi dengan hukuman. Apa akibat dari perbuatan-perbuatan masyarakat yang tanpa di luar kendali yang melanggar dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Itu. Jadi mudah-mudahan masyarakat Indonesia, masyarakat Pelalawan pada khususnya bisa sadar hukum dan bisa menekan tingkat-tingkat kriminalitas di Kabupaten Pelalawan sehingga berkurang kasus hukum yang beredar, tidak kena kejahatan. Ya, kalau bisa tertib, tidak ada sama sekali. Ya, kalau tidak ada sudah selesai tugas kejaringan. Tugas berarti kan ada tugas lain. Ada tugas lain sosialisasi hukum. Tugas dalam hal ya. penuntutannya mungkin tidak ada yang kita tuntut orang lagi kan, betul tapi sekali, Pak. dalam hal tugas lain sosialisasi dengan program-program lain mungkin. Betul. Ya, karena aparat penegak hukum kan, bukan harus menuntut orang aja. Gitu. Baik, ini menarik sekali Pak, karena memang di ujung wawancara kita ini saya ingin mau kilas balik lagi dulu pada saat saya sekolah dulu saya masih ingat sekali ada satu tema acara itu juga berada di radio juga, Kadarkum, Keluarga Sadar Hukum waktu itu. Saya masih ingat, saya masih sekolah waktu itu Pak ya, dan itu acara bermanfaat sekali. Jadi semacam di tengah-tengah masyarakat itu disuguhkan drama, kemudian yang menyadarkan masyarakat, satu yang menyadarkan, ada satu narasumber yang menyadarkan. Sementara di Kabupaten Pelalawan ini suatu terobosan yang luar biasa. Tadi ada 2 berseri Kabupaten Pelalawan yang tentunya 7 ajar hukum ya bersama Kejari Kabupaten Pelalawan. Ini juga sangat menarik sekali. Bapak punya harapan juga ke pemerintah daerah. Tentunya Kejari harus ada hubungan yang baik dengan pemerintah daerah sehingga bisa sejalan gitu. Nah, untuk sementara ini semasa Bapak menjadi Kejari Kabupaten Pelalawan, ini cukup lama ya. Saya rasa cukup lama sekali Bapak menjabat sebagai Kejari Kabupaten Pelalawan. Bagaimana Bapak bisa cerita sedikit hubungan Bapak dengan tentunya instansi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan? Ada hubungan hangat tentunya. Saya lihat memang selalu ada kepala daerah, ada Bapak Nopi, ada acara, ada Bapak yang tentunya kadang walaupun mungkin ada kesibukan agak telat itu ditunggu. Nah itu saking mengharapkan kehadiran Kejari di tengah-tengah acara di pemerintah daerah. Mungkin bisa ceritakan hubungan hangatnya Pak dengan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Selaku pimpinan kejaksaan, kami memang berusaha untuk bagaimana Kejaksaan Negeri Pelalawan bisa berkontribusi terhadap pemerintah daerah. Sehingga tentu kontribusi dalam hal ini yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kami sebagai penegak hukum. Dalam kaitan dengan ini kami memang beberapa kali sudah banyak melakukan membantu pemerintah daerah untuk penuntasan kasus hukum. Di antaranya ada penagihan pajak jalan, kami sudah sampai 50 miliar lebih kami berpartisipasi membantu pemerintah daerah. Kemudian kalau dulu kami punya program TP4D, bagaimana kemudian program ini membantu pemerintah daerah mengawal pembangunan-pembangunan supaya tidak terjadi penyelewengan, meminimalisir terjadinya dugaan korupsi. Tapi dengan Pak Bupati juga kami memang terus berkoordinasi, membangun hubungan yang baik supaya sinergitas antara pemerintah daerah dan kami tetap terjaga. Itu. Makanya kami secara organisasi memang kami juga banyak dibantu oleh pemerintah daerah. Dengan tentu keterbatasan yang ada, pemerintah daerah juga mau membantu kami. Dan kami tetapi bantuan tentu saja bantuan dari pemerintah daerah tidak membuat kami tidak melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Itulah yang menyebabkan kami sehingga ketika ada pertemuan, ketika diminta kami akan menyampaikan analisa hukum. Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah untuk misalnya tidak melakukan seperti ini karena melanggar hukum. Itulah fungsi kejaksaan. Jadi memberikan nasihat hukum
memberikan pendampingan maupun pengamanan beberapa kebijakan pemerintah. Baik. Dan Bray, ini merupakan kesempatan yang luar biasa ketika saya dihadirkan atau kita bisa menghadirkan ya Kejari Kabupaten Pelalawan berada di channel kita. Tentunya Kejari Kabupaten Pelalawan juga punya channel tersendiri. Bisa konsultasi juga masalah hukum di sana dan tentunya cukup menarik juga kita bisa keluar berdua, dan mudah-mudahan tentunya dari wawancara ini atau talk show ini bisa membangun kecerdasan pemikiran di tengah-tengah masyarakat. Pak, di ujung pembicaraan kita, di ujung wawancara kita, saya persilakan Bapak menyampaikan harapan atau tilik masalah hukum di channel Fadrani VJ untuk membangun pemikiran masyarakat. Silakan Bapak. Saya mengajak kita semua untuk sekali lagi mengenal hukum supaya kita terhindar dari masalah hukum. Kita berterima kasih kepada Mbak Ipat dan teman-teman dalam channel ini. Semoga channel ini kemudian menjadi inspirasi pengetahuan buat masyarakat luas bahwa hukum itu berkembang, tetapi penegak hukum untuk tidak ditakuti. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih.